Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifin Juniarsyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari atau kita akan mempelajari yang namanya kita akan menghubungkan antar VLAN. Jadi kita pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini itu goalsnya itu antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa saling terhubung atau terkoneksi. Nah, jadi kita akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan yang namanya router. Di sini teman-teman bisa tambahkan router yang 2011 2011. Di sini teman-teman bisa langsung saja tambahkan, dan karena saya sudah menambahkannya di sini langsung saja di sini saya simpan di sebelah atas. Itu berarti kita koneksikan menggunakan kabel strike karena ini berbeda device. Lalu untuk interface dari router itu FA00, sedangkan untuk switchnya itu FA023. Nah, untuk router itu dikoneksikan ke salah satu switch yang ada di ruangan ini. Jadi hanya salah satu di antara semua ini, yaitu di switch satu ini. Dan untuk menghubungkannya kita langsung saja untuk konfigurasikan. Nah, biasanya karena saya sudah pernah menggunakannya, jadi biasanya di sini ada karena ada masih ada tanda merah itu waktu awal-awal, dan karena saya sudah mengkonfigurasinya jadi saya sudah hijau. Jadi maka untuk yang masih warna merah itu bisa dimasuk ke dalam mode privilege. Teman-teman, ini konfigurasinya di router ke mode privilege, lalu ke mode global. Di sini teman-teman tambahkan yaitu FA interface FA00. Enter. Di sini teman-teman no shutdown, kita enter. Dan nah, teman-teman, seperti ini jika emang untuk kabelnya itu masih berwarna merah, dan nanti akan berubah menjadi berwarna hijau. Nah, terus di sini kita akan menambahkan IP di setiap VLAN-nya. Nah, di sini adalah penjabarannya. Untuk VLAN 1 yaitu 192.168.1.0/24, dan untuk VLAN 10-nya itu 192.168.10, VLAN 20 192.168.20. Nah, kita langsung saja konfigurasikan. Di sini saya sudah berada dalam FA01, jadi langsung saja itu konfigurasinya IP address 192.168.10.1.1, dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. kita enter. Nah, seperti ini. Kita langsung saja exit dan kita masukkan untuk yang VLAN 10. Nah, karena di sini untuk VLAN 10 tidak ada interface yang langsung menuju ke dalam VLAN 10-nya, jadi di sini kita menambahkan sub VLAN atau sub interface-nya. Jadi teman-teman, seperti ini misalnya int FA 0 0/0.10.10. Jadi ini untuk yang ke VLAN 10. Jadi kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Langsung saja untuk mengkonfigurasinya, yaitu dengan IP address 192.168.254 dengan subnet max itu 255.255.255.0. kita enter. Lalu di sini kita encapsulation terlebih dahulu, yaitu dengan encap tab saja, lalu encapsulation .1q, yaitu ke VLAN 10. kita enter. Nah, seperti ini.
Lalu di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu dengan do show int ipnt brief, bisa disingkat dengan BRI. Nah, di sini sudah terdapat yaitu FA00 192.16811 yang menuju ke FA00, lalu FA00 titik 10.254 dan di sini saya sudah membuat yang 20.254. Nah, di sini untuk caranya itu kita keluar terlebih dahulu, lalu kita masuk ke int FA00.20, kita enter, dan di sini kita tambahkan yaitu IP address 192.168.20.254. kita IP untuk subnet boxnya 255.255.255.0, dan di sini ada kesalahan. Nah, seperti ini, kita enter, lalu kita encapsulation .1q20 yaitu ke VLAN 20. Nah, seperti ini kita cek lagi dengan do show IP interface brief. Lalu di sini karena sudah semua, di sini kita akan langsung saja ke pengujiannya, yaitu kita sebelum ke pengujian di sini teman-teman tambahkan dulu IP-nya ke saya menggunakan PC 2 saja dan PC 5. Nah, di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration, dan di sini kan emang IP address sama subnet max-nya sudah diisi di pembahasan atau bab sebelumnya. Di sini teman-teman tinggal tambahkan saja gateway-nya sesuai yang teman-teman isikan di pengaturan router tadi, yaitu 192.168.10.254. Nah, jika sudah dimasukkan, teman-teman bisa langsung saja ke PC 5-nya yang di VLAN 20, bebas mau yang mana, dan di sini saya ngambilnya yang PC 5, dan di sini sama juga yaitu menambahkan default gateway-nya yang sudah teman-teman isikan. Nah, jika sudah, kita akan coba tes koneksinya. Dan di sini untuk ruangan 2 itu bisa berhasil. Kita dari PC 7 ngirim ke PC 10. Dan di sini bisa kita lihat yaitu successful. Nah, oke, kita lanjut. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu kita akan konfigurasi dengan menggunakan DHCP server, dimana pada sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dengan secara statik atau secara manual. Sekarang akan secara otomatis. Teman-teman masuk saja ke dalam routernya. Sini teman-teman bisa langsung exit saja, exit, lalu ke mode config atau mode global. Di sini setelah dalam mode global, teman-teman bisa langsung saja masukkan yaitu IP DHCP pool, DHCP pool VLAN 10. Kita enter, dan setelah ini teman-teman bisa langsung saja memasukkan IP-nya yaitu IP dengan menggunakan network 192.168.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Kita enter, dan di sini sudah berhasil. Lalu setelah itu kita menambahkan default untuk gateway-nya, default router, yaitu dengan default router, lalu masukkan yaitu 192.168.10.254. Kita enter. Di sini tidak menggunakan subnet max. Lalu untuk DNS servernya juga diisi itu dengan DNS server, yaitu IP yang public, yaitu IP Google 8.8.8.8 atau bisa menggunakan default untuk dari si internetnya. Kita enter saja. Nah, di sini kita cuman menambahkan IP, default router, dan DNS.
Nah, jika sudah, kita bisa exit dan kita lakukan juga di VLAN 20. Kita dengan langsung saja yaitu IP DHCP full VLAN 20. Kita enter. Lalu kita konfigurasikan lagi yaitu dengan networknya kita 192.168.20.255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita masukkan yaitu untuk default routernya itu 192.168.20.254. Kita enter. Lalu DNS servernya yaitu sama, yaitu dengan 888. Kita enter, lalu kita exit, dan di sini kita lakukan pengujian dengan kita pergi ke topologinya, lalu kita ke PC3 coba, lalu di sini kita ke bagian config, di bagian desktop, lalu ke IP konfigurasi, dan di sini kita pakai DHCP, dan di sini bisa dilihat bahwasanya IP addressnya dan subnet mask serta default gateway-nya itu terisikan secara default, secara DHCP diisikannya. Nah, secara otomatis dia akan mengisikan. Kita coba lagi di PC6 atau di VLAN 20. Kita desktop lalu IP configuration. Kita ke DHCP, di sini kita tunggu, dan di sini boom, ternyata dia berhasil juga. Oke, selanjutnya itu di sini akan membahas yaitu konfigurasi switch layer dan layer 3, switch 2 dan layer 3. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di sini ada ruangan 2 dan juga ada yang di luar ruangan. Nah, di sini yang di dalam ruangan itu adalah layer 2 dan di sini adalah layer 3, dimana kita bisa lihat. Nah, di sini ini adalah switch dengan seri 2690, dan yang sebelah kiri yaitu switch multi layer dari yang 3560 dengan seri 3560. Jadi ini ada layer 3 dan ini layer 2. Nah, jadi perbedaannya yaitu multi layer itu menghubungkan device dengan network yang berbeda, sedangkan switch biasa itu tidak bisa. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan konfigurasi switch virtual interface. Di sini kita langsung saja konfigurasi melalui multi layer switch. Kita ke CLI, kita bisa enter, lalu kita masuk ke mode privilege, lalu ke mode global. Nah, seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa lakukan seperti pada switch sebelumnya yang switch biasa, itu menambahkan VLAN terlebih dahulu dengan VLAN 10 terlebih dahulu dengan name programming. Setelah itu kita VLAN 20 nya juga, VLAN 20, enter, name marketing, kita enter. Di sini ada kesalahan typing, kita enter. Nah, di sini sudah, dan di sini kita langsung saja tambahkan untuk FA mana saja yang ingin masuk ke dalam VLAN tersebut. Di sini yang pertama yaitu yang menuju ke PC0, itu dia melewati FA01. Maka di sini kita masuk ke dalam FA01 ke dalam INT. Nah, di sini kita masuk saja ke dalam INT FA01. Kita enter. Setelah itu kita masukkan yaitu switch port, kita singkat saja dengan mode ACC, lalu switch port ACC VLAN 10, kita enter. Nah, setelah itu kita bisa exit saja langsung. Setelah itu kita yang menuju ke PC19 yaitu FA02, itu masuk dengan INT FA02, kita enter. Setelah itu kita ke SWMO ACC atau dipanjangnya itu switch port mode access, kita enter. Jadi langsung SWACC VLAN 20, kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa
cek terlebih dahulu dengan do show VLAN brief. Dan di sini sudah terlihat ya bahwa saja ada programming, dan di sini ada kesalahan typing, tapi tidak apa-apa. Programming dan marketing dengan EPA01 dan EPA02. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP address-nya, yaitu dengan pertama-tama teman-teman bisa masuk saja ke int VLAN. Kita bisa exit terlebih dahulu dengan lalu kita int VLAN 10. Enter. Setelah itu kita IP address, itu IP-nya 192.168.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0. kita langsung enter, dan setelah itu kita bisa exit. Lalu kita masuk juga ke VLAN 2 nya, VLAN 20, lalu enter. Kita lakukan yaitu IP address 192.168.255.255.255.0. Itu kita enter, dan di sini sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya. Dan satu lagi yaitu IP dari interface 1 int FA01. INT VLAN. Jadi untuk ini itu menggunakan VLAN 1. Nah, jika sudah sama yaitu menambahkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Setelah itu kita enter, dan di sini kita akan lakukan ceknya yaitu dengan do show int IP int brief. Kita pakai spasi, dan di sini untuk keterangannya sudah manual, yes manual off. Lalu untuk IP-nya sudah terdapat. Nah, oke, selanjutnya di sini akan konfigurasi IP address-nya, yaitu di PC-nya. Tapi sebelumnya ada yang terlewat, yaitu di sini teman-teman untuk di multi layer itu jangan sampai kelewat, yaitu kita konfigurasi kita exit terlebih dahulu. Konfigurasi routingnya itu IP routing dengan IP routing, dan di sini kita do show route, kita enter. Nah, di sini keterangannya connected dan semuanya udah connected. Maka dari itu kita bisa langsung saja tambahkan IP address-nya, karena di sini tidak secara DHCP jadi secara statik, jadi teman-teman bisa tambahkan. Dan di sini untuk IP-nya masih sama saja, melanjutkan pada ruangan 2. Lalu di sini untuk default gateway-nya tinggal tambahkan sesuai dengan yang tadi sudah diisikan. Setelah itu untuk PC 19 juga sama, kita tambahkan IP ke desktop, IP configuration, lalu tambahkan IP, melanjutkan yang ruangan 2 di VLAN 20. Setelah itu subnet max-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya sesuaikan dengan yang diisikan di sini di multi layer-nya. Kita bisa langsung saja dengan tes pengiriman data dari PC 0 ke PC 19, dan di sini kita coba dari PC 0 ke PC 19. Dan di sini keterangannya successful. Dan kita coba mungkin dari PC 13 saja ke PC 0. Dan di sini keterangannya successful juga. Lalu dari PC 16 misalnya ingin ke PC 0. Di sini failed. Kita coba lagi. Dan di sini successful. Dan jadi
untuk konfigurasi kali ini sudah berhasil. Oke teman-teman, kita lanjut, dan di sini saya akan konfigurasi DHCP pada multi layer switch ini pada MLS. Kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini teman-teman, seperti pada switch biasa, itu kita ke IP DHCP full VLAN 10 namanya. Kita enter. Setelah itu kita masukkan IP-nya, itu IP address. Nah, setelah ini bukan IP address tetapi network. Dengan menggunakan network, enter network 192.168.10.1 Cadet max 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu default rootnya, default router yaitu 192.168.1.10.1. Enter. Untuk DNS-nya, DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Enter, lalu kita exit, lalu ke IP DHCP full VLAN 20 kita enter. Setelah itu network 255.255.255.255.0 kita enter. Di sini ada kesalahan, yaitu 255.0. Jadi 20.0. Kita enter. Nah, seperti ini seharusnya. Nah, untuk default routernya itu 192.168.10.20.1. Kita enter. Setelah itu untuk DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kita enter dan kita exit, dan kita perbaiki yang di DHCP VLAN 10 karena ada kesalahan sedikit. Tuh VLAN 10 itu network, sini network 10. Enter. Nah, setelah itu kita exit, lalu di VLAN 1 juga network. Oh iya benar, berarti IP DHCP full VLAN 1. Enter. Lalu networknya itu 192.168.255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita masukkan yaitu default rootnya. Di sini default routernya 192.168.1.1. Kita enter. Lalu DNS-nya yaitu DNS servernya 8.8.8.8. Kita enter. Nah, jika sudah, kita langsung saja tes di PC 0 terlebih dahulu. Kita langsung saja ke DHCP. Di sini requesting IP address, dan ternyata bisa. Di sini sudah terisi semua dan sesuai dengan yang tadi saya konfigurasikan. Setelah itu kita ke PC 19, dan di sini kita ke IP configuration, dan di sini dari static ubah menjadi DHCP, dan dari DHCP dia akan mengisikan secara otomatis, dan di sini lagi request untuk IP address-nya. Nah, di sini ini sudah semua terisi, dari mulai IP address, subnet max, default gateway, sama DNS servernya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah membuat topologi. Di sini topologinya kita buat untuk contoh soal, dimana di sini soal tentang VLAN dan trunking. Nah, di sini di dalam topologi ini terdapat beberapa VLAN, yaitu terdiri dari 5 VLAN, yaitu satu ada VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, dan 50. Dan semuanya itu akan dikonfigurasi, yaitu kita akan
memecahkan soal ini. Dan di sini untuk pilihan 10 ada IP 10 10 10.0, lalu pilihan 20 10 10.20, lalu untuk 30 10 10.30, lalu untuk pilihan 40 10 10 40.0, lalu pilihan 50 yaitu 10 10.50.0. Dimana langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama itu kita konfigurasi di dalam routernya. Nah, di dalam router ini kita ke CLI. Di sini dimana pada pertama membuat topologinya pasti kabel yang dari router itu masih nonaktif atau masih shutdown. Jadi kita bisa hidupkan, yaitu kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam mode privilege dengan enable, lalu ke dalam mode global yaitu contact. Di sini kita langsung saja masukkan yaitu masuk dulu ke dalam interface yang tersambung dari FA dari routernya, yaitu INT FA00. Kita enter. Lalu di sini no shutdown, kita enter, dan di sini kabelnya sudah menyala, itu ditandakan dengan simbol warna hijau. Di sini jika sudah, kita bisa exit. Lalu kita langkah selanjutnya kita akan membuat sub interface dan IP addressnya, yaitu kita buat yaitu dengan int fa0/0.10, itu ke pilihan 10, kita enter. Setelah itu jika sudah masuk, di sini kita encapsulation terlebih dahulu dengan encapsulation.1q10. Kita enter, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.0 1.255.255.255.0, kita enter. Di sini di depannya itu jangan lupa ditambahkan yaitu IP ADD. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita exit. Setelah itu kita lanjut sampai ke pilihan 50. Tuh. Di sini saya percepat saja karena prosesnya masih sama dengan yang membuat sub interface FA.10. Nah, di sini saya sudah membuat semua sub interface di semua pilihan. Di sini kita langsung saja tag dengan do show IP interface, int interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini sudah terdapat itu sub interface-nya. Mulai dari pilihan 1 10 sampai dengan pilihan 50 sudah lengkap semuanya. Nah, setelah itu kita akan membuat IP DHCP untuk nanti di-share ke para PC, dimana nanti agar mengisikan IP pada PC itu secara manual. Di sini kita langsung saja IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10-nya itu opsional sesuai dengan nama VLAN yang teman-teman buat. Jadi kita enter. Setelah itu kita masukkan yaitu network yang ingin dikasihkan, yaitu 10.10.10.255.255.255.0. Nah, seperti ini. Lalu masukkan default rootnya atau default router, yaitu 10.10.10.1. Kita enter. Lalu DNS-nya yaitu 8.8.8.8 itu IP Google. Kita enter. Nah, setelah ini kita langsung saja exit, dan ini secara otomatis DHCP fullnya sudah bisa digunakan. Tapi kita akan buat terlebih dahulu untuk semua VLAN, yaitu IP DHCP-nya.
Saya percepat saja karena prosesnya masih sama dengan yang atas. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP DHCP-nya ke semua pilihan, yaitu mulai dari pilihan 10, pilihan 20, 30, 40, serta 50. Nah, di sini jika sudah menambahkan IP DHCP-nya, teman-teman bisa langsung saja keluar saja. Di sini kita akan konfigurasikan switch-nya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam switch yang switch 2 ini atau switch 0. Sini kita ke CLI, lalu kita enter. Di sini kita akan menambahkan pilihannya, itu pilihan 10. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam privilege, lalu ke global. Lalu di sini kita masukkan yaitu pilihan 10. Kita enter, lalu tambahkan pilihan 20, lalu pilihan 30, serta pilihan sampai pilihan 50. Satu lagi yaitu pilihan 50. Nah, kita sudah menambahkan semua pilihan ke dalam switch 0 ini. Kita bisa cek dengan do show pilihan brief. Enter. Nah, di sini sudah terdapat ya untuk pilihan 10, 20, 30, 40 serta 50. Di sini kita bisa ubah terlebih dahulu hostname-nya, itu dengan kita exit terlebih dahulu. Lalu kita host kita sw strip 1 jadi sw1. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke dalam switch 2. Atau di sini masih switch 1 namanya, kita bisa enter. Lalu kita ke ENA, lalu ke global. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu hostname-nya dengan host name sw2 switch 2. Lalu kita masukkan pilihan 10, lalu pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, dan pilihan 50. Nah, seperti ini sudah ditambahkan. Lalu kita cek dengan do show pilihan brief. Nah, di sini sudah terdapat ya semua pilihannya. Lalu kita ke switch terakhir yaitu switch 3. Di sini kita ke switch 3, lalu kita ke CLI, enter, lalu ke mode privilege, lalu ke mode global. Lalu di sini kita ganti terlebih dahulu hostnya dengan host sw3. Kita masukkan yaitu pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30, dan pilihan 40 serta pilihan 40 dan pilihan 50. Enter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja masukkan pilihannya, masukkan semua interface ke dalam pilihan sesuai dengan pilihan masing-masing. Kita masuk di sini, kita konfigurasikan terlebih dahulu di switch 1. Di sini kita langsung saja untuk masukkan interface yang masuk ke dalam FA 10, yaitu interface 02 sama interface 03. Kita langsung saja interface 02 dan 03 dengan FA range int ra range FA 0 2 sampai 3, 1 sampai 5. Kita enter, lalu di sini kita sw mo acc, lalu sw acc pilihan 10, enter. Kita exit, lalu kita masukkan juga untuk yang int
RA FA 06 sampai interface 6 sampai dengan 10. Kita enter. Di sini kita SW mau ACC, lalu SW ACC VLAN untuk yang VLAN 20. Enter. Lalu kita exit. Setelah itu kita ke untuk INT RA FA 11 sampai 15. Kita enter. Setelah itu kita enter. Di sini kita langsung saja SWMO mode SWMO ACC, lalu SW ACC VLAN 30. Setelah itu kita cek dulu do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya semua interface-nya. Setelah itu kita ke switch 2, lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu namun di sini kita masukkannya yang VLAN 40 dan 50, yaitu INT FA 00/24. Enter. Di sini kita SWMO terang. Di sini kita akan konfigurasi terang. Di sini sudah nyala dan langsung saja kita ke switch 2. Di sini kita sama masukkan, yaitu dengan masuk ke INT FA 0 INT RA FA 01 sampai 5. Kita enter. Di sini kita SW mode akses, mode ACC, lalu SW ACC VLAN 40. Enter. Nah, di sini mungkin di sini sudah ya, sudah. Oh, di sini ada kesalahan typing dan enter. Di sini sudah masuk. Lalu kita exit. Setelah itu kita INT RA FA 6 sampai 7. Sampai 10 saja. Lalu enter. Di sini 0 6 sampai 10. Lalu di sini kita SW MO ACC, SW ACC VLAN 450. Enter. Di sini kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat ya. Lalu kita ke jangan lupa kita juga aktifkan terangnya. Kita exit saja. Lalu INT FA 024 SW mode terang. Sini sudah. Lalu kita ke PC yang terakhir, itu sama dengan yang konfigurasi di switch 1 ini, itu sama konfigurasinya. Jadi saya percepat saja agar tidak menghambat waktu. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya. Lalu kita konfigurasikan yang SW yang terangnya. Kita exit. INT FA 023. Lalu kita SW MO terang. Enter. Nah, di sini kita sudah. Lalu di sini kita ke konfigurasi juga. Jangan lupa, tadi saya lupa, bahwasanya di switch 2 ini dia menuju dua arah, jadi terangnya ada dua. Itu di keluar dulu, exit, lalu ke INT FA 023 juga. Di sini kita SW mode terang. Enter. Nah, oke, kita langsung saja ke tahap terakhir pada penjelasan kali ini. Kita ke pengujian.
kita ke PC 4 terlebih dahulu. Kita di sini langsung saja ke DHCP. Dan di sini di sini kita berhasil. Lalu kita lakukan ke semua PC. Di sini ke PC 5 apakah berhasil DHCP-nya? Yes, berhasil. Dan untuk PC 6 juga kita lakukan, dan di sini kita ulangi, dan yap, di sini juga berhasil. Kita ke PC 9. Kita bisa saksikan saja apakah berhasil atau tidak. Kita DHCP, dan yap, di sini berhasil, itu 10.10.20.2. Nah, setelah itu kita juga coba di VLAN 30-nya. Di sini kita ke PC 13 saja. Di sini kita ke desktop, IP konfigurasi, dan di sini kita langsung ke DHCP. Kita bisa lihat apakah berhasil atau tidak, dan yap, di sini berhasil juga. 10.10.2 30.2. Di sini kita ke PC 0, di sini, dan yap, di sini juga berhasil. Di sini 10.40.2. Lalu kita ke PC 2. Kita coba PC 2, kita masuk, dan di sini kita bisa lihat apakah berhasil. Kita akan konfigurasi lalu ke DHCP. Di sini kita bisa lihat, dan di sini, dan yap, berhasil juga. Kita ke PC 14, di sini ke desktop, dan yap, di sini juga berhasil. Di sini kita langsung saja ke PC 19. Kita bisa lihat apakah berhasil atau tidak. Sini kita ke desktop, kita ke IP konfigurasi, lalu kita ke DHCP, dan yap, juga berhasil, itu 10.20.3. Lalu kita ke PC 23. Setelah itu kita bisa langsung saja ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi, lalu kita DHCP, dan di sini ternyata yap, berhasil juga, itu 30.3. Di sini kita bisa kirimkan paket. Contoh di sini dari PC 4 kirim ke PC 9. Di sini awal-awal masih gagal. Kita ke PC 4, kalau ke PC 9, dan successful. Setelah itu kita dari PC 9 kita PC 9 ke PC 13, masih gagal karena awal-awal, lalu PC 9, lalu ke PC 13, dan di sini successful. Nah, setelah itu kita dari PC 14 coba kirim ke PC 0. Di sini in progress, lalu kita ke PC 4, dari PC 4 ke PC 0, dan yap, di sini berhasil. Lalu kita ke PC 9, kirim ke PC 1, masih failed ya pastinya karena masih awal. Lalu kita coba lagi PC 9 ke PC 1, dan yap, di sini berhasil. Kita coba dari VLAN 30, yaitu dari PC 13 ke VLAN 50, yaitu PC 3. Kita coba lihat apakah berhasil. Oh, di sini tampaknya sedikit lag. Kita coba dari PC 13 ke VLAN 50, yaitu PC 2. Dan di sini masih failed ya tentunya. Di sini kita ke PC 13 dan ke PC 12. Dan di sini successful. Nah, mungkin untuk pembahasan soal ini kita sudah selesai. Maka ini adalah penutup pada bab kali ini. Langsung saja kita tutup. Dan maaf, mungkin untuk pada penjelasan kali ini banyak kesalahan dan banyak kekurangan, dimohon dimaafkan karena saya bukan Nabi Boy. Nah, untuk pengujian kali ini sudah berhasil ya. Lalu untuk soal ini adalah penutup pembahasan pada bab kali ini. Dan maaf jika pada bab kali ini banyak kesalahan dan kekurangan. Wajarlah, saya manusia, bukan Nabi Boy. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.